Oke, sekarang kita masuk ke lagu paling viral di album Jalanan Satra, yakni Terbuang Dalam Waktu. Lagu ini benar-benar membuat pendengar bara suara terbuka sangat lebar karena beberapa waktu yang lalu digunakan sebagai soundtrack dari film Sore. Nah, ini lagu tentang kerinduan, ini lagu tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tetapi kita bisa ekstrapolasinya menjadi berbakti, rindu, dan lain sebagainya ya, berbuat baik, tidak hanya pada orang tua, kita juga bisa ekstrapolasi itu menjadi guru, bahkan kita juga bisa ekstrapolasi itu kepada Nabi Rasul, Nabi kita, Rasul Muhammad SAW. Diawali dengan mungkin ini ungkapan kerinduan, kenangan bersama dengan orang-orang yang dicintai, yang mana setiap ucapannya, setiap petuahnya, setiap ajarannya, setiap tingkah lakunya itu bisa menyusup dan selalu berada dalam relung pikiran kita, yang mana dari ucapan, perilaku, perbuatan itu selalu membersamai kita, selalu mengasih tahu kita, bahkan ketika misalnya kita sedang gundah gulana, itu kita jadi ingat petuahnya. Misalnya ini kalau saya itu punya kenangan dengan orang tua. Misalnya kalau saya gundah marah marah lah mungkin ya. Itu saya ingat petua orang tua saya. Orang tua saya pernah bilang kayak ya masalah itu jadi masalah kalau kita anggap masalah. Nah, itu adalah petua-petua yang diberikan. Sebenarnya ini juga sama dengan ketika misalnya kita berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Tadi kan saya bilang bahwa lagu ini tuh bisa diekstrapolasi. Nah, benar saja ketika kita misalnya ngaji tasawuf di kitab Al-Hikam misalnya. Ketika misalnya kita gundah gulana, kita kalut, kita kacau, kita itu bisa mengingat Nabi Muhammad, kita bisa memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Karena salah satu metode ketika hati kita kacau, gundah menunggui, kita itu bisa merapalkan sholawat atau dianjurkan merapalkan sholawat agar membaik. Nah, seperti itu. Jadi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seperti itu. Nah, perbedaan cara pandang itu kan juga akan selalu membersamai kita di setiap perjalanan pertumbuhan menjadi dewasa ya. Ini kalimatnya adalah saya pakai diksi dewasa, bukan sekedar bertambah usia. Jadi kedewasaan kita bertumbuh, pemaknaan kita pada orang-orang yang kita cintai itu juga akan berubah. Misalnya kayak gini deh, mungkin ada banyak petua-petua atau penyampaian atau contoh yang diberikan oleh orang tua kita itu tidak dalam jalur yang sebenarnya kita sukai waktu masih kecil gitu. Misalnya saya pernah di apa ya, dikasih tahu oleh ibu saya, eh apa namanya, kayak ya kalau misalnya nggak bisa kumpul sama orang ya kumpul aja sama sapi. Itu mungkin waktu pertama kali saya mendengar itu sakit hati, tetapi ketika dipikir-pikir ternyata itu adalah petuah yang ingin menyampaikan kepada kita bahwa kita itu hidup bersama dengan orang, kita nggak bisa hidup sendirian, jadi ayo kita itu bukan menangan terus, tapi kita juga bisa ngalah, jadi gitu, bisa ngalah, bisa bareng-bareng bersama dengan orang-orang. Nah, pemahaman itu bisa terus berubah setiap langkah kedewasaan kita. Pun sama, tidak hanya dengan orang tua, dengan guru, dengan Nabi Muhammad. Itu mungkin waktu mendapatkannya, atau kayak kita dengan Nabi Muhammad dulu waktu masih kecil, itu maknanya juga bisa berbeda dengan yang sekarang. Kalau dulu memaknainya itu digunakan Nabi Muhammad adalah Nabi kita, mungkin sekedar itu saja. Tapi sekarang kayak, oh ternyata ada lebih pemaknaan yang lebih dalam terkait bagaimana komunikasi kita dengan Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Kerinduan-kerinduan yang kita alami pada orang yang dicintai. Taruhlah contohlah misalnya kita itu sedang gundah gulana, terus kita teringat pada petua oleh orang yang kita sayangi. Itu bisa membuat kita menembus ruang dan waktu. Kita tahu semua bahwa fisik kita itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Tapi jiwa kita, kebersamaan kita dengan orang yang dicintai itu bisa menembus ruang dan waktu.
Eh, dan itulah mungkin salah satu makna penting dari lagu Terbuang Dalam Waktu ini ya, bahwa memang fisik kita itu terbatas tetapi kenangan kita itu bisa terus bersama. Nah, ternyata yang seperti ini itu juga ada di salah satu kitab tasawuf Al-Hikam, bahwa bumi ini itu menurut Al-Hikam itu bisa mengakomodir jasad atau fisik kita, secara fisik kita, tetapi secara batin kita itu tidak cukup. Bumi ini tidak cukup menampung batin kita, karena batin kita, pikiran kita itu bisa bergerak kemana-mana. Kerinduan kita terhadap Muhammad itu bisa mengantarkan kita ke tahun 600-an ketika Nabi Muhammad masih hidup. Kerinduan kita tidak hanya bisa memindahkan kita dari tempat satu ke tempat yang lain, tapi bisa menerobos ruang dan waktu, seperti itu. Jadi dengan bermodal kerinduan, dengan kita memiliki kerinduan, dengan kita itu kangen, teringat petuah-petuahnya, kita bisa bergerak kemana-mana. Dan ketika kita mengingat ajaran-ajaran Nabi Muhammad, petuah-petuah orang tua kita, ajaran-ajaran dari guru-guru kita, ketika kita menerobos ruang dan waktu itu, ketika kita selalu bersama, ketika kita selalu menghadirkan, itu bisa membawa kita menuju manusia yang lebih baik. Jadi ketika kita selalu menghadirkan Nabi Muhammad bersama kita akan ingat bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia spesial yang suka bercanda, yang baik budinya, yang sabar, yang welas asih gitu. Jadi kita akan terinspirasi dan membuat hidup kita itu bergerak menjadi lebih baik. Yang demikian dengan ketika kita mengingat kebaikan orang tua kita, kebaikan guru-guru kita, itu akan terjadi hal yang sama. Kenangan-kenangan itu dari orang-orang yang kita sayangi itu bisa membuat kita menjadi lebih baik. Tapi kalau Nabi Muhammad itu ya sesempurna-sempurnanya manusia ya. Kalau misalnya guru dan orang tua kita mungkin kadang-kadang mungkin pernah sekali dua kali menyampaikan petuah atau memberikan contoh itu dalam keadaan yang mungkin dalam tanda kutip tidak baik, misalnya sedang marah gitu. Tapi bukan berarti petuah dan nasihat yang diberikan dalam kondisi marah itu tidak dapat diambil manfaatnya. Jadi tetap akan ada sari-sarinya, dan ketika kita memberikan sudut pandang yang lebih luas, kita bisa mendapatkan sesuatu bahkan pada sebuah peristiwa yang awalnya kita itu tidak suka. Jadi sekali lagi bahwa dengan orang yang kita sayangi, dengan orang yang memberikan petua pada kita itu bisa menerobos ruang dan waktu untuk terus bersama dan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Dan seperti biasa selalu menjadi hal yang sangat menarik dan paling terbaik adalah di bagian ujung lagu ini, termasuk di setiap ujung lagu yang ada di album Jalana Sadrah, termasuk di lagu Terbuang Dalam Waktu ini adalah momen yang sangat sakral, momen yang paling emosional, di mana ketika kita rindu, kita itu kan kalimatnya itu, kita akan tua dan kehilangan pegangan, lihat senyummu memberikan kekuatan, dan seterusnya itu. Jadi hal-hal yang baik itu yang menginspirasi kita akan membuat kita menjadi lebih baik. Kita akan terus berusaha menjadi lebih baik, dan ketika misalnya kita secara fisik sudah tidak bersama, itu tidak jaminan bahwa secara jiwa kita tidak bersama, sehingga kita bisa terus menyampaikan sesuatu yang baik juga kepada orang yang kita sayangi. Misalnya kepada orang tua dan guru kita bisa berdoa, kita bisa berkirim Fatihah. Terus misalnya kepada Nabi Muhammad, kita selalu bisa bersolawat, karena itu adalah salah satu jalan yang terbaik agar tetap bisa birrul walidain. Meskipun secara fisik kita tidak bersama, tetapi secara batin kita bersama, karena ajarannya itu meskipun orang yang kita sayangi itu ada bersama kita atau tidak bersama kita tetap bisa mendapatkan atau menjadi lebih baik atas apa-apa yang sudah kita terima, meskipun secara fisik tidak bersama, tetapi secara batin kita akan terus bareng, seperti itu. Jadi itu adalah ujung dari lagu Terbang Dalam Waktu, track ke-8 dari album Jalana Sadrah. Besok kita akan masuk ke album lagu terakhir yang berjudulnya Sumarah Manusia. Oke, terima kasih teman-teman, selamat berpuasa.